Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krisnan Tambayong dari mata kuliah PMDI kelas E. Di sini saya akan menjelaskan 5 gagasan utama tokoh Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Mustofa Kemal, dan Fazlur Rahman. Oke, langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali tentang sinergi filsafat dan agama demi terwujudnya insan kamil. Al-Ghazali memandang metafisika atau ketuhanan dengan memberi reaksi keras terhadap neoplatonisme Islam, serta mengatakan bahwa wujud Allah adalah qadim, sedangkan wujud makhluk adalah hadis. Kemudian mengenai irodah Allah, ia mengungkapkan bahwa alam atau dunia ini berasal dari irodah atau kehendak Allah semata, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kemudian tentang kefarduan ilmu agama dan pentingnya pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali, yaitu kolaborasi pemahaman filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil. Adapun kolaborasi pemahaman filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil menurut Imam Al-Ghazali adalah dengan metode berpikir yang memanfaatkan fungsi-fungsi dan saran berpikir yang dimiliki manusia dengan berbekal filsafat dan agama yang kuat akan membentuk insan kamil yang hanya akan diraih oleh manusia yang telah mencapai tingkat ma'rifat. Imam Al-Ghazali memiliki tren untuk membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang memuat kaidah atau prinsip keislaman untuk menyajikan jiwa atau tazkiyatun nafs, untuk meminimalisir penyakit-penyakit hati agar dapat menjadi insan kamil. Salah satu unsur utama pembentukan insan kamil adalah akhlak atau karakter. Selanjutnya ada relevansi. Ada beberapa metode yang sering kita temui dan dapat diterapkan untuk menanamkan pendidikan karakter, yaitu yang pertama keteladanan, yakni meneladani tokoh sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada nasihat atau ibrah. Yang ketiga ada berkisah atau bercerita tentang kisah-kisah yang menunjukkan nilai-nilai budi pekerti. Yang terakhir yaitu drill atau pembiasaan yang baik. Tentu jika sudah terjadi spontanitas dalam kepribadian kita, maka itulah yang disebut akhlak. Tokoh kedua yaitu Ibnu Taimiyah tentang pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis. Gerakan reformasi Islam pada masa-masa Ibnu Taimiyah, yakni pada abad 17, 18, dan 19, menunjukkan karakteristik yang sama dengan gagasan pokok Ibnu Taimiyah, yakni kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, serta membuka kembali ijtihad. Termasuk di dalamnya adalah masa pendidikan, sebagai proses atau aktivitas yang berlandaskan universalitas Islam. Maka tentunya pendidikan Islam mengandung pesan dan pemikiran yang masih relevan dengan kondisi sekarang dan sesuai dengan universalitas Islam itu sendiri. Perhatian Ibnu Taimiyah tentang pendidikan Islam sejalan dengan filsafat religius, yaitu harus ditanamkan terlebih dulu rasa keimanan atau keyakinan terhadap anak didik. Dia juga telah meletakkan dasar pendidikan Islam yang searah dengan isi Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga telah membuat metode-metode pendidikan Islam dan bentuknya di dalam memberikan harus mengetahui tingkat kemampuan anak didik, dan di antara guru dan murid harus ada hubungan timbal balik yang harmonis. Prinsip yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah reformulasi pendidikan Islam, yakni pendidikan yang harus dikembalikan berdasarkan landasan filosofinya, yaitu berbasis Al-Quran dan hadis. Untuk relevansi, yaitu di mana adanya konsep integrasi keilmuan, yakni adanya ketersinambungan antara materi PAI dengan materi yang ada pada keilmuan lainnya. Contohnya yaitu mata pelajaran PAI yang harus diganti menjadi PAI dan budi pekerti. Proses dan evaluasi pembelajaran tidak hanya sekedar meminta peserta didik untuk hanya sekedar mengetahui dan menghafal materi untuk mengasah kemampuan kognitif, namun juga mengasah kompetensi, sikap, dan psikomotorik. Yang ketiga ada Muhammad Abduh tentang ijtihad dan modernisasi pendidikan Islam.
Muhammad Abduh berpandangan bahwa jika aspek akal dan spiritual dididik dengan baik dan maksimal, maka umat Islam akan mampu bersaing dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat menciptakan kebudayaan yang tinggi. Pendidikan modernisasi Muhammad Abduh berangkat dari penafsiran Al-Quran secara komprehensif. Al-Quran dan hadis ditempatkan sebagai sumber paling tinggi dalam setiap pemikiran Muhammad Abduh. Kemudian, karena manusia dikaruniai akal untuk memahami Islam secara kafah, maka dengan akal manusia mampu mengatasi masalah dengan jalan berijtihad. Selanjutnya ada dua hal yang mendorong Muhammad Abduh untuk menyerukan ijtihad, yaitu tabiat hidup dan tuntutan kebutuhan manusia. Muhammad Abduh memiliki andil besar dalam perbaikan dan pembaharuan pemikiran Islam kontemporer. Telah banyak pembaharuan yang beliau lakukan, di antaranya yang pertama yaitu reformasi pendidikan, dan yang kedua yaitu mendirikan lembaga dan yayasan sosial. Pemikiran beliau dalam salah satu karyanya yaitu Risalatut Tauhid, bahwasanya ketauhidan memang harus didukung dengan fakta ilmiah agar dapat dimaknai secara utuh serta mampu semakin memperkuat keimanan seorang makhluk kepada sang Kholiknya dan menunjukkan cara bersikap kepada sesama makhluk. Yang kita temui terkait pemikiran Muhammad Abduh memang seringkali menyuguhkan 4 hal inti muatan kurikulum pendidikan Islam, yakni akidah Islam, fikih, akhlak, dan sejarah peradaban manusia. Relevansi. Sebagaimana yang telah kita ketahui terkait relevansi pemikiran Muhammad Abduh dengan konsep pendidikan Islam kekinian, yaitu di mana semakin bermunculan lembaga pendidikan yang mengkategorisasikan pendidikan Islam sesuai dengan cita-cita peserta didik. Contohnya yaitu Madrasah Aliyah Kejujuran atau MAK yang menyuguhkan berbagai ilmu spesifik pada profesi cita-cita peserta didik. Selain itu, ada pesantren sains atau Tresains di Jombang. Selanjutnya ada Mustafa Kemal Atatürk yang membahas antara sekularisme Islam dan westernisasi. Modernisasi merupakan jalan satu-satunya bagi bangsa Turki untuk maju. Modernisasi yang dilakukan Mustafa Kemal disebabkan oleh kemunduran dinasti Turki Utsmani. Modernisasi Mustafa Kemal bertujuan untuk memajukan dan membangkitkan Turki dengan penghapusan sistem pemerintahan Islam dan unsur-unsur yang berhubungan dengan Islam. Sistem pemerintahan khalifah diganti dengan sistem pemerintahan republik. Selain itu, sistem pendidikan, sistem perekonomian, dan sistem sosial dan budaya juga diganti dengan sistem modern. Semua perubahan itu menyebabkan runtuhnya sistem pemerintahan Islam dan Mustafa Kemal dianggap telah mencabut akar-akar dogmatisme Islam. Selain itu, Mustafa Kemal juga merupakan sosok yang menjadikan paham sekularisme dalam agama. Utamanya Islam dianggap beberapa sumber mengatakan bahwa ia menghapus segala hukum syariat Islam yang berlaku di Turki dan menggantinya dengan hukum negara. Menyamaratakan bagian dalam pewarisan, melegalkan kebebasan, dan sebagainya. Tentunya hal ini memicu dekadensi moral karena hilangnya ikatan moral yang diajarkan dan ditanamkan oleh nilai-nilai agama. Namun, sekularisme Islam dan westernisasi Mustafa Kemal ada yang berdampak positif bagi keberlangsungan umat manusia. Yang pertama yaitu munculnya gerakan kembali kepada agama. Yang kedua, pemerintah kembali mengizinkan azan. Yang ketiga, berdirinya masjid-masjid baru dan sekolah Imam Khatib. Yang keempat, larangan pendidikan Islam dicabut dan gerakan Nurcu kembali hadir. Selanjutnya, Nikmatik Erbakan menjadi Perdana Menteri. Yang keenam, munculnya Partai Islam Politik.
Dan yang terakhir, terbentuknya partai AKP. Selanjutnya, kata yang terakhir ada Fazlur Rahman, yaitu membuka pintu ijtihad. Metode ijtihad Fazlur Rahman diantaranya yaitu metode kritik sejarah atau the critical history method. Yang kedua yaitu metode penafsiran sistematis, the systematic interpretation method. Dan yang terakhir yaitu metode suatu gerakan ganda atau double movement. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Fazlur Rahman diantaranya yaitu yang pertama ada aspek sosial, aspek politik, dan aspek intelektual. Urgensi membuka kembali pintu ijtihad menurut Fazlur Rahman yaitu sebagai salah satu metode yang dipergunakan untuk mengistimbatkan hukum bagi kalangan ulama usul fikih klasik. Pertama, ketidakserasian hubungan antara sunnah ijtihad ijma. Kedua adalah pembebanan doktrin teologis mayoritas terhadap pemikiran hukum. Kedua penyebab tersebut saling berkaitan, maka dari itu menurut Fazlur Rahman perlu adanya membuka pintu ijtihad. Beberapa ide pemikiran Fazlur Rahman diantaranya adalah yang pertama zakat dan pajak, yang kedua riba dan bunga bank, dan yang ketiga adalah poligami. Fazlur Rahman memiliki konsep teori double movement karena ada pergerakan maju dan pergerakan mundur. Pergerakan maju maksudnya itu adalah tindakan lanjut dari refleksi asbabun nuzul ayat Al-Quran dan asbabul wurud suatu hadis yang relevan tersebut pada problem masa kini. Pergerakan mundur maksudnya adalah ketika ada suatu problem yang terjadi pada era kontemporer ini, kemudian menariknya menuju ke belakang pada setting situasi, kondisi, dan masa di mana ayat Al-Quran yang relevan dengan problem ini dengan mengecek asbabun nuzulnya atau hadis relevan yang mengecek asbabul wurudnya. Relevansi. Contoh relevan teori Fazlur Rahman terkait fitrah atau potensi manusia, salah satunya dengan memaksimalkan pengembangan potensi diri peserta didik pada pembelajaran di masa pandemi bisa menggunakan banyak metode pengembangan. Salah satunya adalah metode double movement ini, yaitu aktifnya pengajar kepada peserta didik dan gerakan dari peserta didik kepada pengajar. Dalam proses pembelajaran berbasis online, bukan hanya pengajar yang harus aktif. Peserta didik memiliki potensi yang beragam, maka pada pembelajaran daring menjadi kesempatan peserta didik mengaktualisasikan potensi sesuai fitrahnya. Sekian penjelasan tentang 5 tokoh pemikir dalam pendidikan Islam. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari segi pengucapan atau penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.